Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Tiada kata yang lebih indah katanya ucapkan selain puji dan syukur kepada Allah, yang mana oleh Allah kagebi kepada kitanya nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kemudian rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kitanya alamatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang kageba umat dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Dan berikutnya juga rahmat dan sejahtera kepada al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Islam adalah suatu agama yang sempurna. Di dalam agama yang sempurna, di situ ada suatu ajaran yang mengajarkan kepada kita umat Islam ini, yaitu untuk melakukan pengorbanan, baik pengorbanan jiwa raga, seperti Allah mewajibkan kita berperang fisabilillah melawan kafir harbi, dan yang kedua pengorbanan harta, termasuk di dalam bulan Zulhijjah ada dua pengorbanan harta. Yang pertama adalah menyembelih kurban bagi mereka yang mampu, yang kaya untuk menyembelih kurban, baik dia orang yang ihram haji maupun yang bukan ihram haji. Dan yang kedua, di dalam bulan Zulhijjah Allah mewajibkan mereka yang mampu berjalan kepadanya, yaitu untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Melakukan ibadah haji dan umrah memerlukan harta. Kayak kitanya orang Aceh atau orang Indonesia, lebih kurang 25 juta ongkos haji yang kita keluarkan. Itu adalah berupa harta. Jadi Islam adalah suatu agama yang mengajak kita, menganjurkan kepada kita untuk melakukan pengorbanan, baik pengorbanan jiwa raga maupun pengorbanan harta. Pertama, masalah kurban. Perintah untuk menyembelih kurban sebagai hukum sunat muakkad dalam mazhab Syafi'i kepada mereka yang mampu, ini perintah langsung dari Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Kautsar Allah telah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu, yaitu salat Idul Adha. Selanjutnya setelah kita selesai salat Idul Adha, wanhar, dan berkurbanlah kamu. Setiap perintah tentu punya hikmah. Hikmah daripada menyembelih kurban, salah satu hikmahnya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang sudah termasyhur. Hadis tersebut ditulis oleh ulama di dalam kitab-kitab fikah, yaitu "Azimu dhahayakum fa innaha ala sirat matayakum." Besarkanlah kurbanmu, karena kurban itu menjadi kenderaan bagi kamu. Jadi salah satu hikmah yusi kurban oleh Allah adalah supaya menjadi kenderaan di negeri akhirat. Negeri dunianya ubud berbanding negeri akhirat, tapi kita sangat butuh kenderaan di dunia, apalagi di akhirat negeri yang paling luas, lebih lem katanya sangat membutuhkan kenderaan. Ketika dah bedah dari kubu untuk tajak bak tempat ketimbang amal,
di sinan butuh kenderaan. Setelah ditimbang amal, lalu kita pergi ke mauqif, mulai titik siratal mustaqim, di situ perlu kenderaan. Ketika melewati titik siratal mustaqim, juga di situ perlu kenderaan. Sampai damang lam syurga juga sangat butuh kenderaan. Karena penghuni syurga diwajibkan oleh Allah untuk saling berziarah, saling kunjung mengunjung satu dengan yang lain. Yaitu anak diwajibkan berkunjung kepada orang tua, murid diwajibkan berkunjung kepada gurunya, umat diwajibkan mengunjungi berkunjung kepada rasul mereka masing-masing. Maka oleh karena kurban itu menjadi kenderaan di akhirat, maka oleh ulama di dalam kitab fikih berdasarkan pemahaman daripada hadis-hadis Rasulullah, binatang yang tasir kekurbannya hanya sembarang binatang, tapi binatang pilihan yang langsung kepilih gerau oleh Allah Ta'ala pun binatang yang sah tasir kekurban. Maka dalam surat Haji ayat 54, Allah Ta'ala telah menyatakan binatang mana, jenis binatang mana yang sah kekurban. Allah menyatakan dalam surat Haji ayat 54, mim bahimatil an'am, daripada binatang jenis an'am. Kiban yang kekun binatang jenis an'am, yaitu binatang yang dipelihara, dasarnya jinak, berkaki 4, dan halal dimakan daging setelah disembelih pada leher yang memutuskan halkum dan mareh. Maka watai kekun jenis an'am yang dasarnya jinak, anaruh kuda dan rusa. Kuda dan rusa halia dapat juhi setelah disembelih pada leher, tapi dia tidak sah untuk kurban karena dia bukan jenis an'am tapi jenis wahsy, binatang liar, binatang kelit walau jinawaka taputiyah. Alian an'amnya binatang berkaki, maka tidak termasuk manuk dengan itik. Manuk dengan itik hansah ke kurban pakan karena dia bukan jenis an'am. Dia adalah jenis tuyur, jenis unggas. Dan hana musabah hadis pun yang dicerita oleh sahabat, Rasulullah pernah ketia manuk Arab ke kurban. Hana hadis. Alialam halal dimakan daging setelah disembelih pada leher yang memutuskan halkum dan mareh, maka tidak termasuk gajah dengan badir. Gajah dengan badir walaupun kata sia di leher, tak sembelih di lehernya, tetap dia tidak halal. Jangankan untuk dijadikan korban, untuk makan saja tidak halal. Seandainya sia gajah dia tak pajuh setelah disembelih pada leher, nyan bueng urang kampung pajuh ti gajah. Bibi raya tahu. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini pengorbanan berupa harta, yaitu menyembelih kurban dan binatang yang sah tasih ke kurban berdasarkan firman Allah dalam surah Haji ayat 54 adalah mim bahimatil an'am, daripada binatang jenis an'am. Dah demam binatangnya tak lebih daripada 6 macam. Pertama ibil, unta. Yang kedua bakar, lemah. Yang kelima jamus, kebe. Yang keempat kibas. Yang kelima da'nen, biri-biri. Dan yang keenam yaitu ma'den, kambing. Man kepegahlah kita sabilal, unta lebih afdal daripada kerbau. Kerbau lebih afdal daripada lembu. Lembu lebih afdal daripada kibas atau biri-biri. Kibas dan biri-biri lebih afdal daripada kambing. Mengapa? Karena kambing itu jahat dagingnya. Ya, tulislah kita jauh. Ulam kambing di Aceh, darah dah baju. Kambing di Aceh jangankan dah baju, talit mentang darah. Jangan kalau dah baju. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, nyan 6 macam yang sah kurban.
Kemudian yang kedua, pengorbanan yang kedua adalah melakukan haji dan umrah. Di sini pengorbanan harta, ongkos haji yang kita keluarkan adalah berupa harta. Ulam dino kali tetapkan oleh pemerintah 55 juta. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 146, Allah telah berfirman, wa'timul hajja wal umrata lillah. Wajiblah kamu menyempurnakan haji dan umrah lillah, karena Allah. Wajib menyempurnakan haji. Artinya dalam hajinya na syarat-syarat sah haji, dan na rukun-rukun haji, dan na perkara-perkara yang haram gepubul le urang tengah ihram haji. Maka bersempurnalah tapubut haji, iaitu dengan lakukan usip rukun, usip syarat, dan tak jaga perkara yang membatalkan haji. Kemudian untuk mencapai haji mabrur, karena nepegah Nabi, haji mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji mabrurnya hana balasan lain di sisi Allah kecuali syurga. Kiban yang akan haji mabrur, yaitu haji yang sah dan diterima oleh Allah. Untuk sah haji ya damurna ilmu manasik haji, ilmu fikih. Untuk nak diterima haji nyan le Allah gekalan law. Pua gekalan makanan yang kita yang paju. Hari apa hari? Gekalan pakaian yang kita yang so, harta harim atau harta halal. Gekalan ongkos haji yang kita keluarkan untuk naik haji, itu uang halal atau uang haram. Jadi bila semua punya halal, alenya cukup syarat dan rukun, nyo baru gekun haji mabrur, haji yang sah dan diterima oleh Allah. Menyatakan dalam kitab Nuhatul Majlis, urang haji nalai macam ketika Nabi Ibrahim dan Ismail dia kepegat Kaabah, maka keperintah oleh Allah bak Nabi Ibrahim. Nyan ketanya umat Muhammad kalau benar wataya. Menabi Muhammad kalau lahi. Wahai Ibrahim, jingna tahoi roh manusia supaya mereka datang ke kota Makkah ini untuk melaksanakan ibadah haji. Watenya yang na di Makkah itu Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar di lembah gunung itu. Maka watenya dengan izin Allah, Ibrahim pun memanggil yang suara Ibrahim kepusampo oleh Allah walam arwah. Katanya umat Muhammad kalau lahir, tapi arwah katanya kali kecipta oleh Allah. Karena Tuhan nyawang dengan tubuh. Awal kepegat nyawang ini. Oleh yang baru kepegat tubuh. Wahai Nabi Ibrahim, ya ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fal hujju. Wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan haji di atas kalian, berhajilah kalian. Tui damang kedih lam alam arwah. Maka arwah orang mukmin watenyan na yang menyahut panggilan Nabi Ibrahim satu kali sautan. Bagaimana mereka menjawab panggilan Ibrahim? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami akan datang memenuhi panggilanmu. Yang tiga jawab seruan Ibrahim, berempat waji tiga lang temudip. Nah yang dua ga teut lang temudip berempat dua ga. Nah yang leh ga teut, bahkan nah yang tujuh ga teut temudip berempat waji tujuh ga. Nah yang hana teut sama sekali. Maka lam temudip hana berempat waji tiga. Namun le Rasulullah sangat tepu umat ke le yang kasihan
umat ke mandum na keinginan untuk kubur rukun Islam yang kelima, maka urah jemaat dan pegahli Rasulullah adalah hajjul fuqara, haji ke urang-urang fakir. Jadi kahait tajak ke dia Masjidil Haram, kahait dia kubur haji karena hanapan nyo ke jemaat baik tinggal. Lega tinggal jemaat turut-turut ni pegahli Imam Syafi'i dalam kitab Al-Musnad beliau maka mereka itu menjadi fasik. Jadi walau lahir tak kala Nabi Ibrahim yang memanggil, pada hakikatnya itu Allah yang memanggil. Yang kerja orang yang wajib gayuh perbanyak li Rasulullah membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Yang hoi Ibrahim pada hakikatnya Allah yang hoi. Apa lagi muazzin. Hoi orang untuk yang semayang. Yang pada hakikatnya Allah yang memanggil. Teman lahir dakalan muazzin yang memanggil. Setelah Ibrahim memanggil rahman orang mukmin, maka kedengar oleh malaikat, ya Allah, ke Ibrahim Nabi idin untuk hai roh manusia. Hai roh orang mukmin. Teman kamu malaikatnya kena jasa ajid bak membangun Kaabah. Karena batai-batai Kaabah yang terhimpun dari 7 buah gunung yang na di Arab. Menyahana kamu bantu Nabi Ibrahim, han akan mampu Ibrahim menyelesaikan dengan cepat pembangunan Kaabah. Karena batai Kaabahnya dicok oleh Nabi Ibrahim dari 7 buah gunung yang na di Mekah. Kamu pun banyak memberi kontribusi ke malaikat kepada pembangunan Kaabah. Nabi idin ke kamu untuk hairah rumah. Gala Allah diwakili oleh malaikat Jibril. Maka Jibril pun memanggil, ya ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja falhujju. Juga ada yang menyaut, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan. Teman pak beda dua. Menyaut sama-sama haji mabrur. Baik yang memenuhi panggilan Ibrahim maupun malaikat, kedua-duanya hakikatnya panggilan Allah itu mendapat predikat haji mabrur yang sah dan diterima. Tapi beda keduanya, menyebut panggilan Ibrahim katanya teruk tajak, teruk tawa kena kampung kembali musapat dengan keluarga. Itu melah kendengku haji orang yang tajak. Tapi menyebut panggilan malaikat teruk tajak. Tapi han teruk dia tawa tanah iya tu. Ada kala ada yang meninggal di Mekah ataupun meninggal di Madinah. Idengar oleh iblis, ya Allah, drone nasib rahman, nekasih ubena segala makhluk. Lonyo iblis, walau iblis kan makhluk drone cik. Nabi din kelon untuk hai roh orang mukmin. Maka Allah memperkenankan permintaan iblis. Iblis pun memanggil, ya ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja falhujju. Maka menyo haji panggilan iblisnya digoknya kadentai le pakaian atau minuman, makanan atau ongkos yang dia pakai untuk naik haji bukanlah harta halal. Boleh jadi semua harta haram, boleh jadi menjampu antara halia dengan haria. Lenyan kalau kemurna mantap manasik haji no teruk ke deh kasih tengah rutan dua kampung teruk kena ya urang Aceh ya tetap berhai tengku haji. Padahal pada hakikatnya kau yang ke tengku haji tengku haji pada mam bengeh dah tengku haji. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan jamaah haji Aceh dan Indonesia umumnya mendapat predikat haji mabrur, haji yang sah dan diterima oleh Allah. Kemudian hikmah puput ibadah haji. Hikmah yang pertama puput ibadah haji adalah untuk pemulia perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah. Dalam surah Haji ayat 20 Allah telah berfirman, wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang memuliakan, membesarkan perkara yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah.
ketika kita tapubut haji, nah perkara yang terhormati Kaabah, tak keliling Kaabahnya untuk menghormati Kaabah, tawaf, tawukuf di padang Arafah, tapu mulia padang Arafah karena Arafahnya barang yang terhormat di sisi Allah. Sa'i, lari-lari kecil bukit Safa dan Marwah. Bukit Safa dan Marwah termasuk hurumatillah, perkara yang terhormat di sisi Allah. Kemudian yang kedua, hikmah tapubut ibadah haji adalah untuk berziarah, mengunjungi tempat-tempat yang mustajabah doa. Lebih kurang 15 buah tempat yang mustajabah doa di kota Mekah, di dalam Masjid Haram, di dalam Kaabah, manlah Kaabah yang kita mengli, ba Hajar Aswad, ba rukun Kaabah, sudut-sudut Kaabah, ba Hijir Ismail, ba Multazam, ba pancuran ia Kaabah, di Bukit Safa, Bukit Marwah, di Padang Arafah, di Jamrah Aqabah, Jamrah Ula, Jamrah Wusta. Ini adalah tempat-tempat yang mustajabah untuk kita yang berdoa. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, na wate-wate yang mustajabah untuk berdoa dan juga na tempat-tempat yang mustajabah untuk berdoa. Yang kelima, hikmah Allah wajib ibadah haji untuk mengingat kembali jasa Nabi Ibrahim. Sekurang-kurangnya ada 4 jasa Nabi Ibrahim yang berkaitan dengan Kaabah, Masjidil Haram dan kota Mekah. Pertama, jasa Nabi Ibrahim. Berkata Allah dalam surah Al-Baqarah 127, wa iz yarfa'u Ibrahimu qawa'ida minal bait. Ketika Ibrahim membangun pondasi Kaabah. Berarti untuk mengingat kembali bahwa Kaabahnya dibangun kembali oleh Ibrahim dengan Ismail setelah hancur pada masa Nabi Nuh terjadi tsunami jumbo. Kemudian yang kedua, jasa Nabi Ibrahim, dia kepada Kaabah dengan Ismail berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim yang baca doa, Nabi Ismail suut amin. Dia berdoa. Wa idz qala Ibrahim, ketika Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadzal balada amin. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman. Jadi dari zaman kan sampai orangnya hana urang pegat perang dalam Kaabah, hana urang pegat perang dalam Masjid Haram. Sampai dunia internasional melarang lewatnya pesawat terbang di atas Masjidil Haram atau di atas Kaabah. Itu termasuk zona larangan terbangnya pesawat. Karena Ibrahim kagem lake ba Allah beraman. Warzuk ahlahu minas samarat. Berikanlah rezeki kepada penduduk Makkah itu daripada banyaknya buah kayu. Maka sampai orangnya di Makkah cukup jai buah kayu, terutama anggur dengan kurma, di mana purakan bak kayu yang letat macam dipegang oleh Allah yang ke bak kurma yang cukup le jenis jadatat. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa setelah selesai Kaabah. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, nebangkit hiro rasul di kalangan mereka. Yadlu alaihim ayatika. Yang mereka itu membaca ayat-ayat Engkau. Wa yu'alimul kitaba wal hikmah. Dan rasul itu mengajarkan kepada mereka manusia kitab Al-Quran wal hikmah dan hadis yang penuh dengan hikmah. Wa yuzakihim, dan mensucikan dosa mereka. Nyo di antaranya doa Nabi Ibrahim yang dibaca oleh pembangunan Kaabah yang dicerita oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dari 126, 127 dan 129. Kemudian yang keempat, hikmah ibadah haji untuk mengingat kitanya kepada berkumpul di padang di padang mahsyar ketika katanya wukuf di padang Arafah. Tergambarlah nyo kelagainya akan berkumpul katanya singgah di padang mahsyar dengan hana bedali kasin dengan kaya. Dan yang terakhir, hikmah ibadah haji adalah untuk saling kenal mengenal, untuk mempererat ukhuwatul Islamiyah. Karena hana musabah agama pun dalam dunianya yang dipesapat umatnya mencapai 5 juta
dalam 1 tahun kecuali agama Islam bisa mempersatukan umat Islam sampai truk 5 juta bak sebuah tempat dengan bacaan yang sama, dengan ibadah yang sama dan menghadap Kaabah yang sama. Jadi terjalinlah ukhuwatul Islamiyah, ikatan persaudaraan sesama Islam. Karena dalam surah Al-Hujurat ayat 10 Allah telah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang mukmin bersaudara. Saudara seiman dan seakidah tanpa memandang suku, bangsa dan ras. Sampai dalam kubu nyan katanya. Man ikhwanuka ada saudara kata yaitu mukminun wal mukminat ikhwani, urang mukmin agam mukminina nyan kenyan saudara tu. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, inilah pengorbanan yang Allah anjurkan di dalam bulan Zulhijjah, yaitu pengorbanan harta untuk menyembelih kurban dan pengorbanan harta kepada mereka-mereka yang mampu berjalan kepadanya, yaitu mengerjakan haji dan umrah sebagai rukun Islam yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bittaqwallah faqad fasal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa timul hajja wa umrata lillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bittaqwallah faqad fasal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Kum fa'andir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la zikrullah.